Akhirnya kita itu ke warung. Nah pas di warung itu saya baru cerita sama Alif. Saya bilang, Dik, tadi pas semalam kamu pas lihatin itu diriin tenda, kamu lihat nggak ada perempuan cantik ngeliatin kamu gitu. Dan ternyata Alif itu nggak lihat, tapi dia cuma ngerasa ada yang janggal aja di situ. Terus cerita saya itu disambut sama Alif, katanya Alif itu ingat, katanya Om Heru itu juga pernah ya Alif ya? Om Heru juga pernah. Waktu jam berapa ya? 12 malam kalau nggak salah. Waktu turun, nah dari atas kayak tebing itu ada perempuan itu naik, perempuan itu turun pakai itu juga pakai apa itu? Yang saya ceritain. Iya, yang sampai ceritain tadi turun. Nah itu kurang lebih berjalan 15 detik. Ya di pinggir jalan itu kan tebing kan? Jalan nanjak itu ya. Nah ini jalan nanjak, nah ini tebing. Nah itu turun pelan-pelan. Itu jalan. Enggak, itu juga ambang melayang gitu. Ya melayang terus turun. Nah itu pun saya juga kaget, kenapa kok baru berhenti tiba-tiba. Nah akhirnya itu paknya cerita. Dia lihat perempuan yang saya lihat itu. Iya. Nah waktu itu saya kan cerita kan di warung itu kan, ibunya si pemilik warung itu dia itu juga cerita, katanya anaknya itu juga pernah melihat apa yang saya lihat. Jadi ibu itu cerita gitu, kalian semalam ditakutin di hutan pinus itu ya gitu. Anak saya loh mbak juga mbak gitu. Akhirnya ibu itu cerita, katanya anaknya itu waktu nunggu warung itu ya itu sendirian kan, ditinggal sama si ibunya, terus sama suaminya itu ke kebun ini, ke kebunnya. Itu tuh anaknya itu dia itu ketemu sama laki-laki, dia katanya berpakaian hitam-hitam gitu kan. Anaknya itu awalnya itu sebelum ke warung nyusulin ibunya, dia itu ketemu sama bapak-bapak itu, dia nanya apa gitu, apa nih? Oke, kalau di situ itu nggak apa-apa, cuma ya jangan gimana ya? Enggak, kita kan dia itu kan pertamanya dia tuh nanya tempat gitu ya. Iya. Anak perempuan itu tuh nanya sama bapak-bapak ya berpakaian. Pak, batu besar yang biasanya buat foto-foto itu gimana Pak? Emang di situ itu teman-teman. Jadi di hutan itu ada tumpukan batu-batu besar. Nah, sama penduduk sekitar itu tuh biasanya buat nongkrong, emang buat tongkrongan mereka gitu kan gue. Nah, bapak itu bilang itu di atas sana. Pas anak itu jalan kan, pas jalan, iya Pak, terima kasih Pak, permisi dulu ya Pak, gitu. Terus anak itu berlalu ninggalin si bapak. Terus anak itu nengok ke belakang, bapak itu udah nggak ada ya, pakai baju hitam serba hitam. Nah terus sudah sampai di mana ya, di warung. Nah itu ketemu sama yang cewek tadi, bilang kalau kesini itu nggak apa-apa, cuma jangan merusak ataupun berkata kotor. Nah dulu di situ pun pernah kejadian ada anak kecil kalau nggak salah itu teriak apapun, terus mulutnya itu menganggap nggak rahangnya itu nggak bisa mingkem lagi ya. Jadi terus terus kata ibunya juga itu, jadi di area batu-batu itu emang angker di situ, soalnya nggak jauh dari tempat itu tuh ada pertapaan ya. Sesajen, dupo dan apa itu namanya? Dupo ada namanya. Kayak buat ada tempat dupa itu teman-teman. Lah itu kan
di situ kata ibunya itu di situ memang dulu itu ada tempat pertapaan ya, Lip. Nah, makanya di situ nggak boleh ngomong kasar, nggak boleh ngomong jorok, terus nggak boleh teriak-teriakan. Terus waktu anaknya itu kan saya tadi bilang kan, anaknya itu juga ketemu sama yang perempuan itu tadi. Itu tuh waktu anaknya itu nunggu warung sendirian di warung. Dia itu tiba-tiba kayak dideketin langsung Lip? Ceplek Pak. Iya, ditepuk bahunya itu loh. Terus itu dibilangin kayak gitu. Kamu nggak apa-apa di sini, jangan takut sama aku. Dia bilang gitu. Aku nggak bakal ganggu kamu. Aku cuma mau pesen, kalau kamu ada di sini, tolong jaga tingkah laku, gitu aja. Anaknya ibu pemilik warung itu masih kecil, masih SD ya dia. Masih SD kelas 6 kalau nggak salah. Ya itu langsung ketakutan anaknya itu. Kata si ibu itu, anak saya itu Mbak langsung ngejar nangis, ngajak pulang gitu kan. Saya tuh bingung Mbak gitu. Terus saya nanya, terus itu gimana Bu? Ya anak saya tuh bingung, dia tuh nggak mau cerita, dia cuma nangis ngajak pulang. Mana lagi keadaan hujan lebat gitu kan Mbak. Terus saya ditanya sama bapaknya itu, kamu itu kenapa sih Dok kok nangis terus ini? Itu anaknya baru cerita, katanya dia itu ditemuin perempuan yang saya lihat itu tadi. Terus sebelum saya sama Alif itu ngekam di situ, kita itu udah main hari sebelumnya itu kita itu udah main bertiga. Saya, Alif sama teman kita yang satunya lagi ya, si Rauf itu. Survei tempat ibaratnya. Kita itu survei tempat kan. Nah, itu kita itu di situ ngopi di warung itu sampai sore ya, duduk di batu itu. Terus sampai yang punya warung itu tutup, dia bilang kayak nggak apa-apa kalau kalian mau di sini dulu, nggak apa-apa. Gitu kan. Terus ibunya itu pulang jam 5-an ya. Jam 5-an. Karena itu gerimis ya, kita ke petang. Ibaratnya ke apa? Nah, terjebak hujan. Nah gitu terus kan. akhirnya kita di warung. Saya, Rauf, Wahyu dan 3 teman saya, entah itu namanya siapa, saya lupa juga. Kita ketemu di sana ya, pas kebetulan dia juga main. Dulu di Batu juga. Iya. Dia itu rumahnya juga nggak jauh dari situ. Jadi dia itu emang asli penduduk situ. Asli penduduk situ kan. Jadi ya kita pikir kita aman lah, kan bareng sama penduduk situ gitu kan. Nah, pada itu pas mau pulang gitu kan, ya itu di atas batu aku itu lihat ada bapak hitam, iya pokoknya hitam kayak orang laki-laki hitam gitu loh, tapi nggak kelihatan orangnya, itu nggak kelihatan kayak apa, pokoknya dia itu kayak orang tapi karena dia itu mundar-mandir di sekitaran pohon pinus. Nah, kamu lihatnya di mana? Ya deket mana ya, pokoknya habis jalan, jalannya itu habis, nah baratnya kan ada pinisan banyak, nah situ kita kan pas di warung mundar-mandir, iya kan maksudnya dari warung kan kelihatan loh. Iya. Oh, kita pas mundar-mandir. Iya, orang itu mundar-mandir kesana kemari. Saya pun bingung. Itu saya lihat itu kayak orang, tapi kok bukan orang, kayak yang hitam. Nah, itu saya itu. Kalau saya itu lihatnya itu pas di batu itu loh, di batu-batu besar itu kan. Nah, itu tuh dia tuh ngintip, jadi cuman sampai pinggangnya aja dia tuh kelihatan. Terus saya merinding, itu apa gitu kan, saya lihat lagi dia udah nggak ada. Terus pas kita balik itu turun, jadi di turunan itu kan yang katanya kamu bilang Om Heru lihat perempuan yang pakai kain cantik itu tadi, itu kamu kenapa ngewel ya Allah? Ada itu pohon pisang, yang lain itu nggak gerak, nggak ada yang gerak, cuma satu dahan aja yang gerak, yang lain itu nggak gerak.
ngelambai gitu. Saya bingung, wah itu ini bahasa mantra apa bahasa apa gitu. Jadi teman-teman pas waktu kita turun itu ya, itu tuh aneh sekali. Ada pohon pisang kan kalau pohon pisang apa daunnya itu banyak ya dia. Itu tuh Cuma satu dahan aja. cuman satu hanya dia yang gerak-gerak, yang lainnya tuh enggak, padahal enggak ada angin, jadi dia tuh gerak melambai-lambai kayak gitu loh ya Lip ya. Terus kan dia, kamu bilang apa di baju? Yes. Terus Arif itu bawa motornya, dia tuh oleng, dia bilang, kamu bilang apa Arif? Wah, Pak itu kok ada sih wah gitu ya. Dia tuh bilang, haus Pak. Iya. Dia tuh bilang, wah itu kok aneh sih, pohon pisangnya cuma satu yang bergerak gitu kan. Aku langsung ya Allah, padahal itu hawanya itu suasananya udah gak enak. Aku kan berdoa langsung, aku baca ayat kursi gitu kan. Takutnya itu kalau pas kita turun tiba-tiba Alif itu dijahili ya Papa gitu kan nggak lucu kalau jatuh berdua. Terus ternyata sampai rumah itu teman saya si Rokuk itu juga lihat dia cerita. Tapi dia juga lihatnya bayangan laki-laki hitam itu loh Lip. Iya, waktu itu dekat warung tuh ya. Iya, itu juga sama Lip, itu juga di batu besar itu. Enggak pas di warung itu juga nggak lihat. Nah, cukup sekian teman-teman cerita dari saya dan Mas Alif Jone. Semoga cerita saya bisa menghibur. Kok cerita saya? Alifnya nggak usah dianggap, dia itu emang gitu, sering nggak dianggap dia. Jadi cerita kita bisa menghibur kalian semua. Dimanapun kalian berada, semoga kalian tetap sehat dan selalu bahagia ya Lip ya. Yuk. Oke. Yuk. Terima kasih telah melihat cerita kami. Oke. Jangan lupa like, share, Komen. dan subscribe. Apa Lip? Subscribe apa subscribe sih? Subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.